Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semua, Sobat Damai sekalian, selamat datang di webinar Halakoh Damai yang ke-67. Hadir bersama kita, Sis Jera, kita panggil saja Sis Jera dari RSCG Indonesia, dan beliau adalah dosen Fakultas Filsafat Unpar, juga dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat malam, Sis Jera. Selamat malam, Zia. Selamat malam. Terima kasih, Sis Jera, dari kesibukannya sudah berkumpul bersama kami, berbagi ilmu di malam ini. Teman-teman, Sobat Damai sekalian, ini adalah Halakoh Damai yang ke-67 yang diselenggarakan setiap akhir bulan, dan pada tahun ini kita punya serial webinar tentang moderasi beragama. Dan ini adalah webinar moderasi beragama yang ke-8. Pada bulan November ini, di Halakoh Damai yang ke-67, moderasi beragama ini kita punya topik yang sangat menarik. Judulnya Inner Peace for Busy People. Sibuk tak berarti kalut. Nah, Sobat Damai sekalian, mengapa kita larut dalam kesibukan gitu, sampai kita mengabaikan kedamaian? Nah, ini pertanyaan, mengapa kita membiarkan kesibukan itu sehingga kita tidak memikirkan perdamaian. Padahal kita di Indonesia, sesuai faktanya, kita hidup di tengah keragaman suku, bermacam-macam agama, kemajemukan ras, dan begitu banyak antar golongan yang sangat mungkin ini terpapar oleh intoleransi, terpapar oleh pertentangan antar golongan atau antar kelompok di masyarakat. Namun di sisi lain, keseharian kita seringkali sibuk melayani keinginan diri kita sendiri. Kita sibuk melayani apa yang muncul di telepon yang selalu kita genggam. Kita disibukkan dengan email-email yang harus kita balas. Kita seringkali terbawa waktu dengan dinamika media sosial, WhatsApp misalkan, ataupun dengan begitu banyak list tugas yang kita ambil, atau kalau teman-teman yang suka lalu lalang dengan menggunakan kendaraan, kepadatan lalu lintas juga membuat kita sibuk. Belum lagi para pemilik produk ya selalu menawarkan kepada kita, baru sejak bangun tidur sampai mau tidur, masuk ke kamar kita menawarkan barangnya, atau orang lain tiba-tiba menawarkan kamu harus nonton ini gitu kan di dalam handphone kita. Nah, akibatnya kita seringkali dilema di dalam diri kita sendiri. Bahkan mungkin kita tidak bisa memberikan perhatian kepada orang yang kita cintai. Nah, ini di dalam lokal yang lebih kecil ya, yang lebih domestik. Namun ketika kita lepas dari dunia kecil kita akan dunia yang lebih luas, kesibukan-kesibukan ini, satu sisi terjadi juga kesibukan-kesibukan yang hal itu bisa saja membuat perpecahan, membuat tatanan persatuan itu goyah, kemajemukan itu jadi mudah diadu domba. Nah, di dalam Halakoh Damai ke-67 ini, bersama Sis Jera, di Halakoh Damai sebagai bagian dari program Integritas Terbuka, untuk memikirkan tentang diri kita yang super sibuk ini, agar tetap waras,
tetap tenang, tetap bisa terhubung ke dalam batin kita, karena kedamaian yang kita dapatkan di dalam batin itu sangat mungkin ditularkan kepada orang lain yang sama-sama sibuk. Kira-kira ini prolog tentang inner peace for busy people ini. Oke, Sobat Damai sekalian, sisi lainnya, mengapa kesibukan ini menjadi perhatian di dalam studi perdamaian sebagai salah satu yang kita tekuni di Halakoh Damai agar menciptakan berbagai potensi bina damai itu muncul ataupun resolusi konflik itu bisa muncul secara mandiri dan kreatif. Karena dilema kita, ruang batin kita yang dilema atau pertentangan antara diri kita sendiri itu sangat mungkin ditularkan kepada orang lain hingga membuat orang lain seakan-akan memiliki mimpi buruk yang sama dengan kita gitu. Nah, ini sehingga jika itu terus ditularkan beresonansi kekerasan atau ketidaknyamanan dan pertentangan itu sangat mudah menular. Dan orang jadi mudah emosi karena seseorang terlihat emosi. Nah, seperti itu. Sobat Damai sekalian, dalam perspektif spiritualitas hal ini menjadi menarik dan ini menjadi salah satu concern dari Sisjera pada psikospiritualitas untuk memikirkan diri, tetapi bukan hanya ego diri kita sendiri, tetapi jika ruang batin kita damai, maka sangat mungkin kita bisa memikirkan orang lain untuk sama-sama membangun perdamaian, membangun moderasi di dalam perbedaan. Baik, Sisjera, ini prolog dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan langsung aja kepada Sisjera untuk menyampaikan apa yang sudah disiapkan mengenai cara-cara agar kita tetap damai di dalam kesibukan. Atau jangan-jangan apa yang kita lakukan adalah bagian dari kesibukan ya, Sis ya? Jadi kita tidak merasa damai gitu. Oke, Sisjera, silakan. Silahkan bisa di share screen, Sis. Iya. Sebentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Swastiastu. Banyak lagi. Udah banyak. Udah. Namo Buddhaya. Saya ada sesuatu yang salah dengan sound deh. Sound. Udah, coba. Udah dimatikan, udah di mute. Baik. Topik yang saya akan bahas hari ini adalah inner peace for busy people yang Pak Zia dengan baik sebetulnya dan sangat bagus beri ringkasan pada kita semua tentang topik ini tadi. Saya akan lihat dari beberapa perspektif. Saya akan bicara dulu tentang peace, tentang apa itu kesibukan. Terus setelah itu saya akan menawarkan kepada kita semua bagaimana kita bisa mencapai atau temukan peace dari berbagai perspektif. Jadi pertanyaan pertama kita tanya, kita harus sibuk atau tidak sibuk? Apa kita sibuk atau tidak? Ya. Jadi cerita sibuk apa yang Anda miliki, Anda, saya, semua, yang membuat kita merasa lebih sibuk dalam hidup. Misalnya, seringkali kita dengar diri sendiri katakan, aduh saya memiliki terlalu banyak hal. Udah, Sis.
Atau tidak mungkin saya bisa menyelesaikan semua ini tepat waktu. Saya mengejar deadline. Atau hidup ini tidak adil. Hanya beberapa orang punya pekerjaan, yang lain asik, senang-senang aja. Atau hari ini saya luar biasa sibuk. Saya dengar diri saya juga bicara seperti itu. Mengapa orang lain tak bisa berbuat lebih banyak atau mending menyingkirkan saja? Kita seperti itu dengan orang lain juga. Ya. Jadi dari pertanyaan ini, apakah ada salah satu dari kalimat-kalimat ini tersebut terdengar familiar dengan Anda? Jika demikian, saya berani katakan bahwa ya Anda merasa cukup sibuk, sekaligus stres, ya, stres, sibuk dan stres hampir sepanjang waktu. Terus kalau kita lihat, ini menjadi kebiasaan kita sehingga lama-kelama kita tidak sadar apa yang kita katakan. Menjadi bagian kita, menjadi naratif kita. Jadi kebiasaan ini datang dari dalam berbagai bentuk. Kisah sibuk, yang saya katakan tadi naratif, yang kita ceritakan dan ulangi pada diri kita sendiri, tanpa lelah dan kepada orang lain yang tahan untuk mendengarkan. Juga kita punya fantasi superhero atau superheroin gitu, subartis gitu ya. Yang termasuk pengejaran kebiasaan dan perilaku perfeksionis. Artinya kita senang kalau orang bilang bahwa, aduh kamu punya banyak pekerjaan ini. Secara tidak bijaksana kita senang gitu untuk rasa dilaku. Untuk memberantas semua ketidaknyamanan dan membawa kedamaian serta ketenangan. Ya. Bagaimana kita, yang saya pakai kata itu, merendam diri dari pengalaman hidup yang sibuk, tidak produktif, dan penuh tekanan. Aduh, maaf. Bisa lihat screen-nya? Ya, bisa sih, Sira. Silakan. Jadi saya mau kita lihat kata yang kalau kita lihat bahasa Indonesianya, kalau kita sibuk, ada satu sikap yang kita alami tanpa kita sadar. Ini namanya dalam bahasa Inggris frantic. Frantic itu semua campur tangan ya, kecemasan, ketakutan, reaksi yang kita akan lihat. Jadi kalau kita lihat F itu fearful ya, kita bergegas ketakutan, khawatir apa akan terjadi karena saking banyak kebutuhan yang kita simpan dalam diri kita, sehingga setelah itu kita reaksi terhadap semua permintaan yang hampiri kita. Mengisi waktu Anda dengan semakin banyak hal yang harus dilakukan. Atau avoiding, kita menghindari. Karena menghindari banyak stres, perasaan menyakitkan, dengan minum lebih banyak, alkohol, narkoba. Jadi ini terjadi kalau kita efek pada kita kalau tanda kutip terlalu sibuk. Atau narrowing, kita mempersempit pengalaman hidup kita. Memungkinkan semua kesibukan kita menjadi penghalang dari pengalaman hidup yang nyata, yang kaya. Atau trapping, kita masuk dalam diri kita, dalam satu penjara, gitu. Kita trap, ya, dengan kisah kesibukan kita sendiri, kekhawatiran, pemecahan masalah dan seterusnya. Atau kita abaikan, kita tidak mau lihat kebutuhan dasar kita dan ceroboh, tidak peduli, tidak ada perhatian. Jadi kalau kita lihat apa terjadi dinamika yang terjadi dalam diri kita, kalau kita dalam sibuk, pasti kita akan ujung-ujungnya kita akan merasakan frantic, ya, seperti itu ya. Atau juga kata lain, kita bisa lihat apa artinya busy. Busy dalam bahasa Inggris, busy itu apa gitu ya. Jadi kita percaya bahwa kita superhero, bahwa kita bisa berapa banyak waktu kita bisa habiskan untuk memikirkan semua pikiran dalam pikiran.
Atau kita meyakinkan bahwa betapa sibuk kita harus selesaikan. Maksudnya kadang-kadang nanti kita akan lihat betapa banyak kita sebetulnya menghindari sesuatu yang lebih penting dalam kesibukan gitu. Biasanya semua dalam diri kita, tetapi seringkali kita tak sadar. Kita tak sadar bahwa apa yang menyebabkan kesibukan. Atau kita struggle dengan painful feelings gitu. Kita punya banyak perasaan yang menyakiti, yang sakiti, kita struggle, kita berjuang dengan itu. Tapi kita nggak mau menghadapi kenyataan kita, real self kita, true self kita melarikan diri dengan pekerjaan. Atau kita menarik diri dari momen kita saat ini, kita hidup masa lalu atau kita hidup masa depan. Masa saat ini tidak ada. Karena sebetulnya masa saat ini realitas, ini kita harus menghadapi diri. Kita tidak mau. Jadi kesibukan itu punya satu mitos. Satu mitos. Jika kita sibuk, kita sedang melakukan hal penting. Tapi itu tidak selalu terjadi. Betul enggak? Kita mendengar banyak orang katakan, saya orang penting loh, saya orang penting, saya punya banyak pekerjaan. Jadi kita menyamakan kepentingan kita dengan pekerjaan kita, dengan kesibukan kita. Bukan pekerjaan, dengan kesibukan kita. Jadi kita bisa punya banyak pekerjaan, tapi tak rasa sibuk. Nah, kita akan lihat nanti kenapa kita tidak harus rasa sibuk kalau kita punya banyak pekerjaan. Belum tentu orang yang sibuk punya banyak pekerjaan. Belum tentu. Jika kita terus-menerus terlibat dalam kegiatan kita menyelesaikan sesuatu, tapi tidak selalu benar. Orang-orang yang paling sibuk sering merasa seperti mereka tidak melakukan apapun yang penting dan tidak merasa produktif. Betul kan ini terjadi? Kita tidak rasa, saya kerja banyak tapi tidak ada hasilnya kok. Tidak ada sesuatu yang saya bisa memperlihatkan kepada orang lain. Atau penelitian telah menemukan bahwa orang yang paling terlibat sebenarnya memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi daripada mereka yang kurang sibuk. Pikirannya, ini mitosnya. Atau action faking. Action faking itu palsu ya, palsu. Action faking itu adalah satu fenomena di mana orang memalsukan atau melebih-lebihkan tindakan mereka agar terlihat hanya kecil. Saya punya banyak pekerjaan, saya harus ini, saya harus itu, ya. Dan beberapa kasus bahkan menjadi kontraproduktif, bahkan produktivitas yang kurang. Action faking namanya. Atau tindakan berpura-pura dapat mengambil banyak bentuk. Tangan seolah-olah Anda sedang bekerja keras, yang Anda benar-benar menjelajahi internet yang Bazia katakan tadi, ya. Hingga menganggap ketika seseorang berbicara tentang pekerjaan, padahal dalam pikiran kita ada sesuatu, ya, kita merangkul berikut, tapi kita tidak mau ini diperlihatkan, jadi kita mulai sibuk dengan seolah-olah sibuk, katanya action faking. Atau kunci produktif kehidupan kerja, menemukan keseimbangan antara terlibat dan sibuk. Terlalu banyak terlibatkan kelambaan, sementara terlalu banyak bisnis dapat menyebabkan tingkat produktivitas yang rendah. Jadi karena kita sibuk, kita menjadi bukan expert gitu. Jadi ada seorang filosof, saya suka sekali pikiran beliau, Soren Kierkegaard. Dia katakan bagaimanapun dia melihat kesibukan tidak dari kejahatan yang konyol. Jadi hati-hati karena dengan kesibukan itu kita masuk dalam dan tanpa sadar. Tertawa adalah respons yang untuk orang yang sibuk, humor. Kierkegaard percaya karena cara sempurna untuk merayakan kepentingan diri sendiri. Karena kalau kita katakan kita sibuk, kita tanpa sadar katakan bahwa saya penting. Tanpa saya tidak ada apa-apa yang bisa hidup bisa terjadi. Hidup terjadi sebelum ada di dunia ini, hidup akan terjadi setelah keluar dari dunia ini. Logika simpel ya.
sederhana. Memang orang-orang sibuk dengan aku mengisi waktu mereka selalu menemukan hal-hal untuk dilakukan. Saya punya begitu banyak hal yang harus dilakukan. Tapi kegiatan yang dihasilkan sendiri ini adalah saran pelari sepele. Jadi kalau inputnya saya punya ini, tapi outputnya sedikit. Orang-orang seperti itu memblokir kalender mereka untuk menghadapi kekosongan dan keberadaan sendiri. Kata kerjakan sebetulnya, tapi diri sendiri. Kita harus siap untuk menghadapi kekosongan kita. Karena kita tidak selalu isi. Tapi menghadapi hati kita diisi. Jadi, tapi kalau orang tidak mau menghadapi itu, bikin kalender banyak loh, saya sibuk. Jadi tanpa sadar kita sugesti pada diri sendiri bahwa enggak, saya tidak punya waktu, saya tidak punya waktu untuk menghadapi diri sendiri karena kalender saya penuh. Semuanya penting, tetapi sebenarnya tidak ada yang penting. Demikian orang sibuk adalah konyol. Ini dari keredekan. Kelemahan umum kondisi manusia. Ketika juga dia mendiagnosis kesibukan sebagai kelemahan umum dari kondisi manusia. Jadi kan kesibukan sebetulnya bukan sesuatu bisa memewah-mewahkan atau memuji, tetapi kita perlu sadar sebetulnya ya, ini kita perlu menguji lagi kenapa sih kita seperti itu. Jadi mungkin diperburuk oleh teknologi kontemporer, tetapi bukanlah hal unik untuk zaman kita dan tidak akan meredah. Kecuali bukan supaya sadar untuk mengakar diri ke kita sekarang ini. Juga ada filosof Piper dan Martin Tetjen, mereka berpendapat bahwa melihat kesibukan sebagai bentuk kemalasan. Ini menarik sekali. Sebenarnya orang sibuk itu malas. Mereka mau melarikan diri dengan pekerjaan yang sebetulnya mereka harus lakukan. Tapi kan malu kan kalau bilang, saya tidak mau lakukan. Jadi saya sibuk dengan banyak. Aduh, saya sibuk tidak bisa gitu. Kita harus lakukan apa? Ya, alasannya, apa maaf saya sibuk tidak bisa gitu ya. Padahal itu pelarian ya. Pelarian. Ini pelarian. Sekali. Pelarian. Tapi sifat buruknya seperti kemalasan, seperti yang namanya orang yang berkeliaran atau menolak untuk terlibat dalam kegiatan apa saja ya, tetapi dalam bentuk apatis mental atau spiritual. Penolakan untuk mengambil pekerjaan dengan tulus dan bermakna. Oleh karena itu dia katakan inilah kemalasan. Kekhawatiran. Dia kan punya beberapa perhatian ya. Dia prihatin, kekhawatirkan Kierkegaard tentang kesibukan. Dia katakan berkaitan dengan pandangannya tentang waktu dan rasa kita terlalu sibuk karena kita tidak tahu bagaimana kita punya waktu untuk semua, kita tidak akan merasa sibuk. Kita akan punya 1001 pekerjaan. Oh, bagaimana? Pria yang tidak selalu absen dari dirinya, tidak pernah hadir untuk dirinya sendiri, tulisnya. Kata lain, terobsesi pada tujuan masa depan dan menjaga kesibukan secara frenetis seperti frantik tadi. Dengan memperhatikan tanggal yang jauh adalah cara untuk mengalihkan perhatian dari kenyataan saat ini. Nah, ada filosof yang lain menarik sekali, Nietzsche. Biasanya kita pikir Nietzsche tentang dia tidak percaya Tuhan ya, bahwa dia kan there is no God kan. Biasanya kita tahu Nietzsche tentang itu. Tapi dia menarik sekali. Nietzsche katakan, mengapa sibuk mampu membunuh kreativitas kita? Kenapa? Kesibukan, mestinya kesibukan membangkit kreativitas kan, tapi membunuh. Kenapa? Karena gini,
kata dia, seorang filosof sebetulnya mempersulit hidup mereka yang secara sederhana akan mengurai menjadi formulir. Dalam The Will to Power, kan Nietzsche tulis buku itu, The Will to Power. Dia membahas bagaimana pikiran kreatif, pikiran analitis, pikiran kreatif dapat melampaui apa yang jelas dan melihat dunia secara totalitas. Kreativitas bukan hanya masalah kesibukan. Ini masalah membebaskan diri Anda sendiri. Tapi kalau kita sibuk, kita tidak akan masuk dalam kreativitas. Karena sebetulnya kreativitas akan membuat kita mau tahu, mau kerja, mau lihat. Dengan kreativitas kita tidak bisa malas, tidak bisa tidak kerja, gitu ya. Menjadi apa adanya adalah tugas tertinggi, kata Nietzsche. Diktum ini telah ditafsirkan dalam banyak cara. Beberapa dari antara mungkin berbahaya bagi kreativitas kita. Misalnya kesibukan dapat dilihat sebagai bentuk perbudakan yang dipaksakan sendiri. Siapa buat kita sibuk? Kita sendiri. Untuk Nietzsche, menjadi kurang penting untuk menemukan cara berpikir. Nah, penting. Kita menjadi stagnan. Kita tidak maju, mundur, kanan, kiri, tidak. Kita menjadi peniru, bukan inovator. Kita lupa, kata Nietzsche, bahwa kita manusia yang kreatif. Tapi kita lebih gampang ikut konvensi. Kita tidak beri kepada diri kita untuk buat cerita baru. Kenapa? Atau mengeksplorasi ide-ide baru. Kenapa? Panas. Menjadi sibuk tidak selalu merupakan hal yang baik. Cobalah untuk menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Penting untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk upaya kreatif. Dan ini kan Nietzsche sebetulnya juga bicara. Kita hanya akan kreatif kalau kita berhenti dan lihat apa disasosiasinya dari apa yang kita terjadi. Karena dan Nietzsche tidak bicara itu, tapi saya pikir kreativitas itu bagian otak yang kanan. Jadi kita perlu waktu untuk menjaga jarak, ya, untuk sendiri, untuk lihat apa yang akan muncul di sesuatu yang kreatif. Kurangnya kesadaran. Kita dapat tetap tidak menyadari semua yang kita lakukan. Jadi kita menciptakan rasa kesibukan. Semakin kita terburu-buru, semakin kita menjadi semakin panik. Berkekurangan kesadaran ini hanya mengarah pada tumbuhnya lebih banyak agitasi, ketidakberdayaan, dan kita tidak bisa ambil keputusan. Bagaimana Anda akan membagikan kesibukan, kisah sibuk Anda? Silakan, saya beri pada Anda 5 menit. Silakan tulis dalam chat. Bagaimana Anda membagikan kisah sibuk Anda? Apa naratif Anda untuk kisah sibuk Anda? Silakan tulis dalam chat. Maksudnya gimana sih pengertian sibuk menurut mereka atau? Menurut setiap orang. Kalau orang Oke. bilang setiap orang kan ini kan menjadi kata biasa ya, saya sibuk, saya sibuk. Oke. Nah, bagaimana mereka menceritakan kesibukannya? Apa itu sibuk? Menurut mereka. Oke, Sobat Damai sekalian, ada satu kuesioner dari Sisjera biar kita lebih interaktif di webinar ini, sekalipun online. Silakan tuliskan sibuk Anda, atau kisah sibuk Anda definisikan sebagai apa? Atau bagaimana Anda memberikan pengertian, memberikan definisi tentang sibuk. Jadi ketika Anda bilang, wah saya sibuk nih, apa sih sibuk bagi Anda? Gitu. Silahkan tuliskan di kolom chat ya, nanti dibacakan. 5 menit ya Sisjera ya. Oke.
Oke. Sijira mau membacakannya atau saya yang membacakannya? Ini masih di mute, Sijira. Ya, saya tak bisa lihat di chat, tidak ada apa-apa. Ada di chat. Enggak. Ada Lakukan dari sesuatu yang konten, tapi ada gunanya bagi sendiri ataupun orang lain. Ya, Rahman Firdaus. Silakan, ada lagi. Dari Fajriatunisa, sibuk itu artinya kalau tidak sempat nonton film yang saya suka, gitu sih katanya. Lalu ada Raihan Firdaus, nah, itu kan. Sibuk itu adalah melakukan sesuatu yang important, tapi ada gunanya bagi diri sendiri dan orang lain. Oh, nah ini dari Lydia. Saya kadang sibuk supaya saya merasa cukup. Saya kadang sibuk supaya saya merasa cukup. Cukup apa, Lydia? Yeah. Irfan, sibuk adalah tingkat kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam kuantitas yang tinggi dan bersifat kontinu. Waduh, ini mah serius sih. Luar biasa Irfan. Dia sesuai dengan teks hidupnya maksudnya. Dari Tami Utami nih, sibuk adalah suatu keadaan di mana waktu-waktu kita diatur oleh orang lain dan mempunyai batas waktu yang ditentukan. Kan soal waktu kan? Kalau kata Tami itu ya kalau kita waktu-waktu kita diatur oleh orang lain. Ya. Baik, terima kasih. Anda bisa lanjut nanti. Nah ini satu lagi nih. Boleh. Sibuk adalah segala sesuatu yang seharusnya bisa dikerjakan teratur, namun menjadi tidak karuan saat mengerjakannya. Oh, ini sibuk atau malas, Gina? Oke, silakan Sisira. Nanti kita akan bacakan lagi. Yuk. Ya, betul. Nah, jadi kita lihat ya, bagaimana sampai sekarang kita lihat bagaimana kita bisa tentang kesibukan. Pikiran juga membuat kita sibuk. Silakan nonton video ini. Kesibukan pikiran sendiri ya, kadang-kadang kita ada pekerjaan tapi kita sibuk ya, karena banyak pikiran. Lihat ini. When the soul is in the body, it functions by manifesting 3 different faculties simultaneously. When the soul is in the body, it functions by manifesting 3 different faculties simultaneously. Sebentar. When the soul is in the body, it functions by manifesting 3 different faculties simultaneously. These are the mind, the intellect, and the impressions, or sanskaras. I create thoughts based on my past experiences, influences, memories, and what I've learned from others. This capability of the soul to create and experience thoughts is called the mind. Sometimes unwanted thoughts pop up in my mind, seemingly beyond my control. They keep flowing. I feel powerless to stop them. How does this happen? Random, often unwanted thoughts are due to the impressions on the subconscious mind formed by my previous actions. Thoughts that arise in my mind can be good or bad, useful or wasteful, positive or negative. A thought can also be an idea. Usually thoughts direct me to do something. I, the soul, decide if the thought is to be acted upon or not, whether to do it now or later, whether it is good or bad. This ability of the soul to discern thoughts and to make decisions is known as intellect.
Based on a decision made by the intellect, the soul might cause the body to perform an action. That action leaves an impression within me, the soul, which in turn influences my thought patterns. Such impressions stored by me are called latencies or traits, which form the subconscious. Impressions can be shallow, moderate, or deep-rooted. Generally, positive thoughts are slow and steady in nature. When thoughts are slow, steady, and ordered, the intellect will be able to decide precisely and accurately. The resulting feelings are also pleasant. Such persons are stable and calm in nature. On the contrary, negative thoughts are usually erratic, scattered, rapid, and crowded. They lead to negative emotions and feelings such as anxiety, confusion, insecurity, and fear. Sometimes it happens that many thoughts arise quickly and simultaneously in the mind. As a result, the intellect is bombarded with a huge amount of thoughts. In such situations, the intellect will not be able to judge properly, resulting in confusion or stress. Nah, dan ini terjadi kalau pikiran juga membuat kita sibuk. Bahaya gaya hidup juga terlalu sibuk, ya, menyebabkan kelelahan, mengabaikan kesehatan, kesejahteraan sendiri. Akhirnya gaya hidup yang terlalu sibuk bisa menjadi tidak berkelanjutan secara finansial. Kita nggak tahu. Ketika kita terus-menerus berlari dari satu tugas ke tugas berikutnya, tubuh dan pikiran kita juga mulai lelah. Karena memang manusia. Jadi ada satu, di sini saya tidak cantumkan, tapi ada satu slide, pikiran, ya, penelitian, katanya sebetulnya multitasking itu tidak ada. Tidak ada multitasking, ini mitos. Karena multitasking. Hal ini dapat menyebabkan perasaan lelah, stres, dan cemas. Menyebabkan kebiasaan tidur yang buruk yang dapat memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan. Menyebabkan gangguan pasti pada relasi orang lain. Kita tidak punya waktu untuk orang lain. Kesibukan melahirkan rutinitas. Dan pasti kembali ke Nietzsche, ini membunuh kreativitas. Kesibukan bisa membuat ketagihan. Pada akhirnya ini dapat menyebabkan penurunan kreativitas, produktivitas. Ketika kita terus-menerus terburu-buru, sulit untuk meluangkan waktu untuk hal-hal yang paling penting seperti olahraga dan makan sehat. Ketika gaya hidup menjadi lebih sibuk, kita merasa sulit untuk menghemat uang. Betul kan? Gaya hidup yang terlalu sibuk pada akhirnya tidak berkelanjutan karena membawa kita ke dalam hutang atau pengangguran. Maka kedamaian batin untuk orang sibuk adalah sampai sekarang kita lihat kesibukan, arti kesibukan, apa terjadi pada diri kita, dan seterusnya. Sekarang saya mau geser ke kedamaian. Maka kedamaian batin untuk orang sibuk adalah hidup saat sekarang. Saat ini. Saat this moment. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Saya tenang, saya tersenyum, damai bagi dunia. Ini seperti satu momen untuk kembali ke diri. Saya pikir setiap agama beri ini kepada kita. Setiap kali sholat, apa yang kita lakukan? Berhenti. Ya. Berhenti dari kesibukan. Wudu, apa sih ya?
Berhenti dari kesibukan. Berhenti dari kesibukan. Dan saya suka sekali loh wudhunya. Karena ini kan seperti crash ya. Iya. Atau ada dari orang yang pakai Jnana Yoga, mereka disebut traffic control gitu. Mereka berhenti, kembali ke diri. A moment, stop. Kita duduk. Kita pikir kita duduk diam itu wasting time kan? Kita buang waktu. Tapi kita butuh. Jadi waktunya now. Apa waktunya, jamnya? Now. Apa jamnya? Now. Kita kejar-kejar hal yang dibuat untuk kita. Kita nggak dibuat untuk waktu. Waktu dibuat untuk kita. Tapi kita buat waktu atau apa yang dibuat untuk kita, Tuhan kita. Kalau kembali ke Tuhan, Tuhan itu momen ini, momen ini, momen ini, momen ini. Jadi ada satu, saya akan bagi kepada Anda empat tradisi. Sekilas. Yang membawa kita ke kedamaian. Ini dari tradisi Buddha. Mujizat mindfulness. Mindfulness itu hidup dalam momen ini. Ada seorang biksu namanya Thich Nhat Hanh. Dia barusan tahun ini tengah Januari dia meninggal dunia. Dia mendirikan sekolah pada 1960-an hasil dari Buddhism praksis. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia menyaksikan perang di Vietnam. Hal ini menarik orang-orang muda yang sangat berkomitmen untuk bertindak dalam semangat compassion. Jadi kata Thich Nhat Hanh, kalau kita mau mewujud nyatakan nilai-nilai, kita harus kembali ke kedamaian. Atau sebaliknya, nilai-nilai akan buat kita damai, rasa damai. Setelah lulus, mahasiswa lulus dari sekolah itu, para siswa menggunakan pelatihan dan yang mereka terima untuk menanggapi kebutuhan petani yang terjebak dalam kekacauan perang. Jadi mereka dalam sekolah itu, siswa itu belajar ya, tarik nafas, hembus nafas, kembali ke perdamaian dan seterusnya, dan mereka memberi ini kepada petani yang menjadi korban perang Vietnam itu. Mereka membantu membangun kembali desa-desa yang dibom, mengajar anak-anak, mendirikan stasiun medis, dan mengatur koperasi pertanian hanya dengan kembali ke perdamaian dengan diri. Bagaimana caranya? Kita tingkatkan semuanya dalam pernafasan. Saya tarik nafas, saya sadar saya tarik nafas. Saya hembuskan nafas, saya sadar saya hembuskan nafas. Kalau kita sadar tentang itu, sadar tentang pernafasan kita, mau tidak mau kita akan kembali tanpa sadar ke lubuk hati kita di mana ada perdamaian. Nah, juga mujizat mindfulness itu menjaga otak, menjaga pikiran. Sutra, ada satu sutra seperti mantra, seperti surah. Mindfulness mengatakan saat berjalan, praktisi harus sadar bahwa dia sedang berjalan. Saat duduk, praktisi harus sadar bahwa dia sedang duduk. Saat berbaring, praktisi harus sadar bahwa dia sedang berbaring. Tidak peduli di posisi apa tubuh seseorang. Praktisi harus menyadari posisi itu. Berlatih dengan demikian, praktisi hidup dalam perhatian langsung dan konstan dari tubuh. Jadi, saya ambil cangkir, saya sadar bahwa saya ambil cangkir. Ini mitos. Kalau saya katakan, saya bisa bicara sambil minum. Tidak mungkin. Saya minum atau saya bicara. Kalau bicara, saya harus berhenti minum. Kalau saya minum, saya harus berhenti bicara.
tapi kosakatanya dia mengajar atau dia bicara sambil minum. Tidak ada seperti itu. Kita tidak bisa lakukan dua hal yang bersama. Ini mustahil. Ini satu ide yang orang pikir. Apa tujuan sutra itu? Bagaimana mempraktekkan kewaspadaan seperti itu. Sutra ini dikomentari oleh seorang guru Zen Vietnam, Quoc Thanh Quoc, sekitar awal abad ketiga Masehi. Dia katakan menjaga pikiran adalah menggunakan nafas seseorang untuk menjaga kewaspadaan. Hati-hati terhadap posisi tubuh seseorang tidaklah cukup. Dan cukup hanya posisi orang, tubuh. Kita harus sadar setiap nafas, setiap gerakan, setiap pikiran, setiap perasaan, setiap hal yang kita miliki hubungan dengan diri kita sendiri. Jadi dalam Miracle of Mindfulness itu, kalau saya makan jeruk, ya saya makan jeruk. Saya tak makan jeruk dan bicara dan sana dan sini dan kerja sana kerja sini. Oke. Jadi ini satu dari Buddha. Sekarang saya mau masih ada waktu sih ya? Masih sih Zira. Terus sekarang saya mau lihat dari sudut pandang Hindu. Sebetulnya apa yang saya tawarkan kepada Anda, saya pencinta itu, saya coba praktek, dan ini teknik. Ini bukan Hinduisme atau Buddhisme, bukan, tapi ini teknik. Seni kehidupan. Ada seorang India, ini masih hidup, dan saya pernah bertemu Ravi Shankar juga, disebut Sri Sri, artinya kehormatan. Dia masih hidup. Beliau sejak kecil sebetulnya dia sangat pintar dan dia tahu Bhagavad Gita dan Ramayana dan seterusnya. Dia seorang pendiri, dia seorang spiritual dan pendiri yayasan seni kehidupan. Dia dalam hidup dia, waktu dia masih muda, dia punya guru sendiri dan dia ambil 10 hari keheningan total. Di sana dia temukan bahwa sebetulnya dunia kita punya banyak stres, banyak masyarakat, banyak kekerasan, tapi bagaimana ya caranya untuk menghadapi itu? Dalam 10 hari ini dia katakan sebetulnya ini juga dalam diri saya sendiri. Bagaimana? Nah, dia temukan satu cara pernafasan. Kalau Thich Nhat Hanh katakan tarik nafas, sadar tentang tarik nafas sampai selesai, hembuskan sampai selesai, dan duduk diam, dan hanya sadar tentang itu. Sri Ravi Shankar katakan bahwa sebetulnya hidup kita dibentuk oleh irama pernafasan. Ketika Anda dan saya marah, bagaimana pernafasan kita? Cepat kan? Ketika kami tenang sekali. Ketika kami lari, sudah mulai, kan seperti itu. Nah, dia temukan satu cara pernafasan namanya Sudarshan Kriya. Ini irama yang spesifik, yang menelaskan seluruh tubuh, pikiran, dan emosi. Dan teknik ini pernafasan unik untuk menghilangkan stres, kelelahan, emosi negatif seperti kemarahan, frustrasi, dan depresi, dan seterusnya. Many of us are familiar with the effects of stress on our body, from headaches to upset stomachs, body aches, and tiredness. But what about the effects of stress on one of our most precious assets, our brain? How about a crash course on what happens to the brain under stress and how we can handle it? Under stress, a physical response is triggered, which directly affects the brain in ways that impede our ability to focus and concentrate. This response limits our ability to connect with friends and colleagues and strains our relationships.
You might remember from high school biology that brain cells use chemicals called neurotransmitters to communicate. Under stress, a hormone called cortisol is released, which hinders the functioning of neurotransmitters, making it harder for brain cells to talk to each other. This makes it difficult to think clearly and is the reason why we get confused in a crisis or a stressful situation. Cortisol also causes a chemical reaction that directly kills brain cells. In addition, cortisol triggers the fight or flight response. This directs blood glucose or energy away from the brain to our muscles so we can fight or flee. This can save our lives if we're running from danger, but in daily life, when stressed, the response creates an energy crisis in the brain, which obstructs our ability to learn new things. Fortunately, these effects can be reversed when stress is reduced. Knowing how stress affects the brain, one would think the solution is to simply force the mind to relax. Unfortunately, the mind has a terrible time telling itself what to do. For example, telling your mind to sleep usually leads to little or no sleep at all. Research at Harvard University found that forcing our minds to do something like relaxing just doesn't work. A solution to effectively managing stress and calming the mind can be found in a more tangible tool, breathing. Because there's a direct link between breathing and emotions. European researchers studied people watching movies that induced emotions of anger, sadness, and happiness. They discovered that each emotion creates a distinct breathing pattern. They also found that just having people breathe in these patterns induced the same emotions. This demonstrates that we can influence our emotions through our breath. Jadi, di sini So instead kan of simply Ravi Shankar katakan bahwa kita punya emosi, tapi kita tidak tahu bagaimana menghandlekan emosi itu. Jadi dia menawarkan kepada kita cara untuk nafas supaya kita membangkitkan emosi itu dan bagaimana nafas kita bisa bantu kita untuk menghandlekan. Jadi gini, ini ada beberapa research yang mereka lakukannya, clinical dan non-clinical depresi. Jadi gini, sebelum masuk dalam pernafasan itu seperti ini, ya, depresi tinggi gitu, setelah seperti ini. Atau anxiety, ini depresi, atau kecemasan. Clinical, ini kan klinis atau non-klinis ya. Kalau non-klinis gitu. Kalau kita lihat di sini, clinical anxiety, ya. Ini control group, ini control group. Setelah itu mereka gini, setelah itu mereka gini. Atau research benefit of Sudarshan Kriya, apa terjadi pada otaknya? Karena itu dia katakan ini ilmu pernafasan. Ini terjadi ya, otak kita bisa gini. Sebelumnya life satisfaction, rasa puas. Sebelumnya 1 minggu, setelah dan 4 minggu. Nah, ini menarik sekali. Ketika orang tanya, oh sebetulnya setelah 4 minggu harus lebih tinggi kan? Nah, di sana research penelitian menemukan bahwa sebetulnya ketika manusia rasa tinggi, rasa puas, nah tidak terlalu rajin untuk melakukan pernafasan ini. Jadi mulai turun. Kalau tidak, nanti akan turun akan menjadi ke rasa puas akan menjadi kecil. Manfaatnya mengurangi stres, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, lebih banyak energi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengurangi kadar kolesterol, manfaat mental, kreativitas yang lebih besar, kejernihan pikiran, meningkatkan kualitas tidur, fungsi otak, kemampuan untuk mengelola situasi yang menantang. Secara psikologis, merendahkan depresi dan kecemasan, bebas dari kecemasan dan depresi, manfaat spiritual, mengingatkan praktek yoga dan meditasi, dan seterusnya, dan interpersonal, lebih mudah, gembira, harmonis, rasa kebersamaan lebih dalam, kesadaran diri sendiri walaupun lingkungan menjadi naik, tinggi, dan seterusnya. Kita hidup dalam ingatan, ya. Nah, jadi tadi kita lihat dari Buddha, kita lihat dari Hindu. Sekarang saya mau lihat
dengan berdasarkan memori. Kalau saya tanya Anda, apa sih sebetulnya memori? Anda akan bilang apa sama saya? Apa itu memori? Ingatan, sis. Ingatan, terus apa lagi? Kenangan, kenangan. Kenangan, apa lagi? Pengalaman. Pengalaman. Di Indonesia kita punya 3 zona waktu kan? Ya, betul. Di memori juga kita punya 3 zona waktu. Kita menjalani hidup dalam pikiran masa lalu, menjalani hidup pengalaman saat ini, menjalani hidup dalam misteri masa depan. Benar? Ya, betul, betul. Betul kan? Kedamaian datang ketika hidup kita dalam pikiran ketika pikiran kita berkurang, pengalaman kita saat ini mendominasikan keyakinan pada misteri masa depan. Dan kita dapat perdamaian. Jadi tolong mengerti. Kedamaian datang ketika dalam pikiran kita berkurang, pengalaman kita saat ini mendominasikan keyakinan misteri masa depan. Kedamaian datang melalui pelajaran bagaimana menyeimbangkan 3 waktu zona kehidupan ini. Nah, tapi saya mau sekarang geser ke tradisi Kristiani. Ini seorang perempuan menjadi santa, seorang Katolik. Dia, maaf ya, dia katakan Tuhan tidak meminta kepada kita kesempurnaannya besok atau bahkan malam ini, tapi hanya dari saat ini. Kalau kita lihat di sudut pandang Islam, juga seorang perempuan, seorang mistik, namanya Rabia Al-Adawiyah. Beliau katakan bahwa kalau ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di neraka. Dan jika aku menyembahmu dengan harapan surga, keluarkan aku dari surga. Tetapi jika memujamu sekarang demi dirimu, maka janganlah menutup kecantikan abadimu dariku. Di 2 perempuan itu, mereka hidup. Namanya Rabia dan Sophie, melihat sesuatu seperti apa adanya masa saat ini. Mereka hidup dari kecerdasan, dari intelek, dan bukan dari memori. Kita lihat tadi, intelek itu membuat kita ambil keputusan. 2 perempuan itu melakukan hidup dalam intelek, dari intelek. Bukan dari memori. Karena memori bukan hanya dari ingatan atau pengalaman, tapi tubuh kita punya memori. Ada evolutionary memory, ada atomic memory, ada conscious, unconscious memory, ada genetic memory, ada element memory. Ya. Anda lihat di cermin, mungkin hidung Anda seperti bapakmu, genetic memory. Ya, elemen memory. Ketika ada hujan, Anda senang jalan dalam hujan. Tapi kalau ada terik matahari, tak mau. Ini elemen memory. Tubuh Anda punya elemen air, bukan elemen airnya dominan. Atau sesuatu terjadi waktu Anda 3 tahun, Anda masih ingat. Waktu Anda lihat anak Anda ingat ke anak-anak Anda. Oh, saya juga suka pink. Ini unconscious memory. Atomic memory, atom yang ada dalam diri kita, evolutionary memory. Ya.
Kenapa kita sangat bahagia kalau kita ke kebun binatang? Senang sekali lihat monyet. Ini evolutionary memory. Ini semua ada. Tetapi Sophie, nah kalau kita hidup seperti ini, ya dengan memori-memori ini dan ya sering kali kita kan orang itu seperti bapak atau orang itu seperti ibu gitu ya. Ini bisa menghilangkan kedamaian kita, gitu ya, dari intelek. Inarticulate memory. Orang itu bilang apa sama saya? Betul enggak? Ada sesuatu terjadi 20 tahun yang lalu. Orang itu sudah meninggal dunia, tapi Anda masih ingat, oh dia itu bicara seperti itu sama saya. Karena ada memori. Oke. Sebentar nih ya, hampir selesai. Jadi, dua perempuan itu sebetulnya membawa kita sangat sibuk. Dua perempuan itu sangat sibuk. Tapi cara untuk menghadapi kesibukan mereka, untuk dapat perdamaian mereka, hidup dalam saat ini. Dua tradisi ini, Kristiani dan Islam, bicara tentang Tuhan. Kalau Anda lihat tadi, Buddha dan Hindu bicara langsung kepada Tuhan, ya. Tapi ini dua tradisi yang bicara langsung tentang Tuhan. Kita mengikatkan diri kepada Tuhan supaya semua harapan kita, semua mata kita tertuju kepada Tuhan. Kata Rabia, dalam kasih tidak ada apa-apa yang antara hati dan hati, ya. Kalau kita bicara dari hati yang haus bagi Tuhan. Jadi dua-duanya orang itu memberitahukan pada kita bahwa perdamaian batin akan terjadi kalau kita beri waktu untuk Tuhan dalam keheningan. Ya, karena gini, semua cair dalam Tuhan. Ya, jadi Rabia dan Sophie kenal hati Tuhan. Jadi, kalau saya katakan perdamaian adalah kecerdasan hati. Kenal hati Anda dan temukan damai yang ada di dalam hati, dalam diri Anda sendiri. Ini perlu waktu, tapi waktu itu tidak akan sia-sia. Kesibukan menakutkan, bahkan menjadi alasan kemalasan. Kedamaian menantang, bahkan kita bisa melihat hal-hal di sekitarnya dengan jelas. Yang mana Anda ingin memilih? Kesibukan yang menakutkan atau kedamaian yang menantang. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih, Sis Jera. Baik, Sobat Damai sekalian, sangat menarik sekali ya. Jadi jika penjelasan Sis Jera tentang sibuk tadi ditarik ke dalam diri sendiri, ya pasti Anda akan banyak bertanya kepada diri sendiri. Di sini sudah ada satu pertanyaan, namun saya kira hanya cukup di chat saja, karena berhubung kayaknya Sis Jera semakin malam, flu-nya semakin jadi. Oke, tapi sambil menunggu jawaban chat dan menunggu juga pertanyaan chat dari teman-teman, saya persilahkan kepada Kang Firdaus Hadi untuk mengajak memori kita melalui lagu. Itu apa namanya berarti ya? Atomic memory mungkin ya. Silakan Kang Daus. Ya, saya masih di sini tapi saya off cam sebentar ya. Baik, sejarah. Silakan Kang Daus untuk membuat kita terbawa memori gitu melalui lagunya. Siap. This nation desperate, the night of the living that is on its way, with the cranial report for the tick-off. Is a lifetime guarantee, starving a coffee 10% more free. Red light special at the mausoleum.
something that I need. Satisfaction guaranteed to you. What the consolation prize? Economy size, dreams of hope. When I was a kid, I thought I want all the things that I haven't got. Oh, I learned the hardest way. Then I realized what it took to tell the difference between thieves and crows. Lesson learned to me and you. Give me something that I need. Satisfaction guaranteed. Cause I'm thinking about the brand new home, the one I've never known. Cause now I know it's all that I wanted. Give it something that I need. Economy size of dreams of hope. Gives in something that I need. Satisfaction guaranteed. Cause I'm thinking about the brand new hope, the one I've never known and where it goes. And I'm thinking about the only road, the one I've never known and where it goes. And I'm thinking about the brand new hope, the one I've never known. Cause now I know is all that I wanted. Okay. Oke, terima kasih Kang Daus. Sami-sami. Baik, barusan kita bernapas sejenak dengan menikmati lagu dari Kang Firdaus Hadi dari Dewan Musik Bandung. Sekarang kita kembali ke Sisjera dengan dua pertanyaan. Di sini ada dua pertanyaan. Oke, yang pertama, bagaimana menghilangkan stres dari Dismi Tami Utami? Bagaimana menghilangkan stres ataupun cemas ketika kita merasa bersalah kepada orang lain, sedangkan kita sudah meminta maaf kepada orang tersebut? Sehingga memori-memori itu tidak menghantui kita lagi atas perasaan bersalah itu. Oke, ini dihantui masa lalu karena karena merasa bersalah. Itu Sisjera yang pertama. Yang kedua ini dari Komara Jaja komentar, sangat sibuk versus kurang sibuk, nggak bagus juga katanya. Biasanya kita cari keseimbangan dalam hidup. Ya, kita biasanya mencari keseimbangan dalam hidup. Mohon dieksplor tentang keseimbangan hidup ini, Sisjera. Oke, ini pertanyaan kedua. Gimana supaya bisa seimbang? Kemudian ini dari Raihan Fauzi. Dari tadi saya lihat lebih banyak merugikan diri kita. Tetapi bagaimana orang yang ingin mencari kesibukan dengan hal-hal yang bermanfaat? Nah, ini mah dia benar-benar mencari kesibukan, tetapi hal-hal yang bermanfaat seperti menjadi relawan bencana dan sebagainya. Dan apakah kesibukan ini memiliki banyak jenis? Apakah benar? Waduh, banyak sekali sih sejarah pertanyaan. Aam Saiful Alam, wah saya jadi kayak nge-host di radio. Apa yang melatar belakangi Rabia, Alia Adawiyah, tentang kesadaran spiritual, tentang penghambaan
tanpa dibatasi surga dan neraka. Wah ya. Kesadaran spiritual tentang penghambaan tanpa dibatasi surga dan neraka. Begitu juga dengan Madeline Sophie, apa latar belakang spiritual yang beda dengan Sophia dengan Sophia lainnya? Juga hubungan ketenangan dari dua orang tersebut. Waduh, banyak lagi nih Sis. Irfan Alfansah, ya. Nah, tadi Sista menyinggung tentang kesibukan yang berasal dari pikiran. Pikiran dapat menjadi sibuk. Jika pernyataan ini ditarik pada masa kini, maka banyak anak muda kini overthinking atau insecure. Nah, ini nih bagi orang-orang yang merasa overthinking dan selalu insecure nih. Apakah ini bentuk dari kesibukan yang datang dari pikiran? Lalu solusinya bagaimana? Lalu kalau kesibukan itu terus berlarut-larut, Sis, kesibukannya terus berlarut-larut, tidak pernah selesai, kita sudah melepaskan satu jabatan, tetapi masih aja sibuk gitu, Sis. Apakah hal ini karena menderita toxic productivity atau enggak sebenarnya? Iya. Waduh, pertanyaannya banyak sekali. Silakan Sis Jera, sudah ada di kolom chat. Gimana ya? Saya mulai dari mana ya? Mulai yang dibikin seimbang aja, Sis Jera. Ya, seimbang ya. Tadi saya bicara tentang pikiran dan saya bicara tentang bagaimana melatih pikiran. Karena kalau kita melatih pikiran, kita juga melatih emosi. Tapi pikiran tetap menang, tanda kutip. Misalnya, saya akan bilang sama Anda, pikir sesuatu yang menarik pada diri Anda, yang terjadi, yang positif terjadi dalam diri Anda. Kalau Anda pikir itu, pasti emosinya positif, perasaannya positif, tingkah lakunya positif. Saya kalau bilang sama Anda, pikir sesuatu yang susah, yang negatif, terus rekam, sehingga emosi saya negatif, perasaan saya negatif, tingkah laku saya negatif. Jadi kalau soal pikiran dan emosi, pikiran menang ya, tanda kutip. Jadi kita perlu melatih pikiran untuk menjadi lebih kuat daripada emosi. Kalau tidak, setiap kali kita akan emosi, kita akan kehilangan diri. Atau dengan kata lain, kalau saya bisa punya pikiran lebih kuat dari emosi, saya bisa kontrol emosi. Kalau tidak, emosi kontrol saya. Jadi seimbang di sini, sederhana sekali, seimbang antara pikiran dan perasaan. Ya. Apa connectionnya, mizannya, bukan pikiran zana atau perasaan, tetapi dua-duanya head and heart, gitu. Head and heart connectionnya itu penting. Ini dia kalau soal menimbangkannya balance. Tapi saya juga mau katakan sesuatu yang sangat praktis, atau kita hanya bicara di sini omong kosong. Dalam pekerjaannya, saya tak katakan kesibukannya, tapi dalam pekerjaannya, tolong cari dalam 1 minggu, 1 hari atau setengah hari untuk diri Anda sendiri. Setiap hari sejam, kalau tidak sampai 2 jam. Setiap minggu sehari, setiap bulan 2 hari, setiap 6 bulan 3 hari, dan setiap tahun 10 hari. Ini praktis, teknis. Itu sih ya. Oke. Kalau mengenai ini perasaan bersalah sih bagaimana? Dan yang juga overthinking. Sebetulnya Anda tahu overthinking itu sebetulnya tidak akan bantu. Sebetulnya thinking apa sih? Sebetulnya overthinking
yang toxic productivity. Kemarin saya punya satu insight baru, ya. Orang sibuk seperti yang saya pikir, orang sibuk seperti jalan di treadmill. Anda tahu kan jalan di treadmill? Ya, Di ya, fitness. ya. Jalan di treadmill itu jalan berkilometer jauh, ya, keringat, kurang kalori, turunkan kalori, capek, tapi tidak tiba kemana saja. Tetapi tidak kemana-mana ya. Kemana-mana, tidak ada tujuannya. Sibuk seperti itu. Busy life seperti itu. Saking sibuknya, tapi tidak ada tujuannya gitu. Ya. Ini baru saya pikir tentang itu ya. Sebetulnya busy life itu seperti jalan di treadmill deh. Jalan run atau jalan jauh. Hitung lagi kalori, step, semuanya. Bangga lagi. Tapi tidak akan kemana-mana. Oke. Lalu bagaimana dengan kesibukan yang bermanfaat? Nah, gitu. Gimana dengan istilah itu? Sibukan yang bermanfaat adalah sibukan yang produktif, bukan destruktif. Sibukan kan destruktif, yang Sri Ravi Shankar gitu katakan itu, bahwa kesibukan yang dia tak sebut kesibukan yang destruktif ya, tapi dia punya satu istilah. Dalam hidup kita cari uang sampai kehilangan kesehatan. Setelah itu semua uang itu kita pakai untuk dapat kesehatan. Jadi dalam bahasa Inggris saya lihat suara berbunyi lebih bagus ya. Kita mau wealth. Kita mengurangi health kita untuk dapat wealth. Dan setelah itu kita keluarkan wealth kita untuk dapat health. Nah, ini bukan kesibukan yang produktif. Ini kesibukan yang destruktif. Kesibukan yang produktif, saya kerja apa yang saya butuh kerjakan, kreatif. Kreatif. Saya tahu bagaimana saya akan katakan tidak. Kan katanya ada satu ini katakan vitamin N. Vitamin N itu vitamin no. Vitamin no. No, NO. Bilang tidak. Saya tidak bisa. Tapi bukan istilah saya tidak bisa karena sibuk, bukan itu kan? Bukan, karena ini pilihan saya. Saya tidak bisa lebih banyak apa yang karena saya mau produktif. Saya mau kreatif. Bukan no dalam arti kemalasan, ini beda lagi gitu. Saya saking sibuknya, sebetulnya ya Zia, saya mau kasih tahu sama Anda, tidak ada orang yang sibuk deh. Ada. Nah, kan itu tadi ada katanya, itu sibuk jadi sukarelawan gitu kan? So sibuk. Oh, oke. Karena manusia hanya bisa ini, this much gitu, nggak bisa lebih. Ya. Oke. Lalu sejarah ini bagaimana dengan Sophie dan Philip dan Rabia? Iya, Rabia dan Sophie ini. Saya pikir Rabia dan Sophie itu membawa pada kita dua tradisi yang sangat menarik. Tradisi Islam dan tradisi Kristiani. Di mana hidup berpusat pada Tuhan. Apa saja yang saya lakukan untuk Tuhan, demi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang yang dikatakan kata ya Rabia, Tuhan bekerja dalam diri saya. Tuhan yang kerja. Saya respon, Tuhan menciptakan saya dengan beri pada saya hidup saya respon kepada Tuhan dengan bagaimana saya mau menjalankan hidup saya. Ini disebut kontemplasi untuk mencapai kasih. Ini dua perempuan itu lakukan itu. Mereka kontemplasi untuk mencapai kasih. Dan dari kasih itu, mereka bisa bebas. Mereka bisa altruistik. Bisa melayani. Mereka
kesibukan, mereka sibuk. Dua orang perempuan itu sangat sibuk, tapi berkualitas. Kalau kita lihat dari sudut pandang Maslow, dia akan bilang dua perempuan itu self-transcendent, bukan self-actualisasi saja, tapi mereka dapat self-transcendent gitu. Karena mereka mencapai dari inside out ya, dari dalam ke luar. Oke. Nah, ini yang terakhir Sis yang belum terjawab tentang perasaan bersalah yang terus menghantui pikiran. Gimana Sis? Kata psikolog, perasaan yang paling susah, paling tidak efektif untuk manusia rasakan adalah rasa salah. Karena rasa salah itu guilt feeling. Guilt feeling. Saya tidak, mestinya saya lakukan ini, tapi saya tidak lakukan ini. Nah, saya bisa katakan ini. Nah, sekarang sudah kita tahu kan, kita rasa salah karena kita tidak melakukan sesuatu yang semestinya saya lakukan. Jadi oke, lakukan. Menjaga. Kembali lagi ke Sophie. Sophie bijaksana sekali ketika dia bilang, menjaga hatimu. Menjaga hatimu. Karena di sana ada sumber kehidupan. Menjaga hati. Ya. Artinya menjaga, kita perlu lihat ada apa sih dalam hati kita yang memberi ganjil gitu ya. Atau saya sibuk atau saya rasa salah. Rasa salah tidak progresif. Rasa salah tidak progresif, rasa salah regresif. Tidak progresif. Oke, baik Sis Jira. Ini berhubung dengan waktu sudah 20.50. Sebelum closing nyanyi, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Damai yang sudah bertanya, sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Walaupun waktunya 90 menit, mudah-mudahan ini bisa sangat bermanfaat kaitannya dengan kesibukan diri yang membuat kita merasa overthinking ataupun lain sebagainya, merasa tidak damai. Nah, mudah-mudahan dalam Halaqah Damai ke-67 ini bisa mendapatkan hal yang bermanfaat untuk kedamaian diri dan menularkan kepada orang lain. Sis Jira, saya persilakan untuk closing statement, membekali kami semua nih, orang-orang yang so sibuk atau yang penuh dengan deadline dan lain sebagainya, Sis Jira. Nah, saya mau kasih tahu sama kalian ya semua. Saya bicara hal seperti ini. Sebetulnya presentasi ini untuk diri saya sendiri. Tapi satu hal yang bantu saya. Nah, bukan satu hal, beberapa hal. Yang 4 sudut pandang yang saya beri kepada Anda semua. Ini 4 sudut pandang yang saya praktik dalam hidup saya. Ya. Tapi satu hal yang saya betul mau bagi kepada Anda yang saya rasa sangat efektif bagi diri saya. Mungkin Zia sudah tahu itu. Saya sangat serius dengan break day. Apa sih? Break day. Apa? Libur. Satu hari break libur. Day. Break. Saya sangat, Zia tahu kan Zia? Ya. Saya sangat serius dengan itu. Satu hari, lakukan apa yang saya minta 1.001 orang lakukan. Duduk diam, cuci baju, bersihkan kamar, my time gitu ya. Efektif, kualitas, berkualitas. Jangan lakukan yang biasanya saya lakukan. It's my time. Tulis jurnal, refleksi, doa panjang, jalan. Tapi ini penting sekali. Tutup komputer, tutup HP, sudah. Itu dalam 1 minggu sehari gitu atau 1 bulan sehari? No, seminggu sehari seminggu. Satu hari minggu dalam seminggu. 1 hari 1 minggu. Oke, jadi inilah pesan-pesan yang luar biasa untuk malam ini. Kalian ambil libur lah 1 hari, gitu kan Sis Jira ya? Lakukan efektif apa yang ya? Anda suka. Bukan pikir-pikir dan bikin lebih capek. Nanti kadang-kadang jadi capek juga. Oke, nikmati hidup saat ini. Jadi jamnya itu kayak tadi Sis Jira katakan, now. Jadi saat ini. Oke. Baik, terima kasih Sis Jira. Nanti setelah musik kami akan minta Anda semua Sobat Damai untuk membuka video dan
akan mengambil foto yang akan ikut diabadikan nanti di YouTube Halaqoh Damai. Silahkan subscribe dan Instagram Halaqoh Damai _Halaqoh_Damai. Silahkan Kang Daus untuk musik closing saat ini. Silahkan. Siap. Atur nuhun Kang Zia. Terima kasih Sejarah. Ini lagu judulnya Time of Your Life. Ini tentang break day. Iya, Time of Your Life. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, direct you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. So take the bottle, grab and still frames in your mind. Hang it on a shelf in good health and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end that's right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end that's right. I hope you had the time of your life. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Firdaus Hadi. Sama-sama. Pesan-pesan sponsornya bagus sekali. Kamu Asan apa? Aku Hebat berharap sekali ya Time of Your Life itu. mudah-mudahan kamu punya waktu di hidupmu ya. Yeah, that's right. Oke, terima kasih untuk semuanya. Silahkan untuk membuka videonya. Silakan. Ini sudah beberapa. Terima kasih Indah Fahira, Oki Saputra, Fajri, Sisjera sudah juga membuka. Raihan Firdaus. Oh ini tadi yang banyak bertanya Raihan Firdaus nih. Oke, sudah. Ya, silakan nyalakan video. Silakan nyalakan video. Saya akan ambil gambar. 1. Oke, sekali lagi saya tunggu sampai 5 ya untuk membantu agar ini masuk di YouTube juga gitu. Di bagian ending YouTube-nya ada teman-teman yang bergabung bersama kami. Oke, saya akan mulai. 1, 3, 2, 1, senyum. Terima kasih sudah senyum Pak Am. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita ketemu di Desember di Halaqoh Damai ke-68. Terima kasih Ibu Ai Masria, Bu Yesi, Pak Azwan, Amir, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, dan tetap damai. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Sisjera. Terima kasih. Selamat malam. Bu Sis, semuanya kawan-kawan.